hati-hati dengan anak kita. Sekarang saya melihat cucu kita yang sudah usia cuma 2 tahun itu sudah rame masalah HP, diwuri Fatihah Jawangel. Sedangkan saya katakan bahwasanya pendidikan sekarang lebih banyak ditekankan pada apa? Intelektual. Tapi mana pendidikan yang mengarah kepada akhlakul karimah semakin tipis. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Semakin masyurah. Binten Mbak Zainal 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatin ulama'in wal istimali kalamil hukmati. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaulah dengan para ulama. Nih. Alaikum bimujalasatil ulama'i wal istima'il kalamil hukma. Kula lan panjenengan ki diperintahkan bergaul dengan para ulama wa hukoma, dan termasuk dengan bergaul dengan hukoma, termasuk juga mereka itu yang mendapatkan perilaku cahaya hikmah manfaat. Kasih ya, dah pinter. Ulama ini ialah orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sedangkan hukama adanya ahli tasawuf yang bijaksana dengan ucapan-ucapannya serta perbuatannya. Hikmah artinya ilmu yang bermanfaat. Jamaah, ada yang mengatakan bahwasanya kalau ulama itu merupakan bapaknya, sesepuhnya orang Islam, ada yang mengatakan sekarang ini Jakarta itu sudah banyak yang kehilangan kehabisan ulama, sehingga mencari yang betul ulama sulit. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah dikumpul-kumpul dengan para sahabat. Rasulullah menyampaikan, ngucap la taqumu sya'ata hatta yakbatul ilma. Pada besok hari akhir itu tidak akan terjadi kiamat dulu sebelum ilmu agama ini dihabis. Walakinna Allah yakbitul ilmah. Allah tidak mencabut ilmu agama langsung, tapi biqat min ulama. Caranya untuk menghabiskan, mencabut ilmu agama ini dengan cara mewafatkan para ulama. Ini zaman-zaman akhir itu begitu.
Sekarang kalau kita cari di Nganjuk saja, ulamanya sudah banyak yang habis. Kalau dulu ada Gus Hakim, juga di Krempang banyak ya. Kalau ini sekarang masih ada Pak Yai Syukir itu. Banyak diantaranya ulama-ulama yang akan ditanya tentang masalah agama itu nyantol. Sekarang ini banyak orang yang boleh dikatakan ditanya mengenai agama seorang pimpinan, nggak bisa pimpinan itu. Sangat mengkhawatirkan. Kalau zaman dulu ada Gus Dur, kiai itu sekarang sudah. Makanya disampaikan hati-hati, la tahumu syata hatta yakbatul ilma. Besok ilmu agama dicabut, ya. Tapi tidak mencabut ilmu jauh langsung, tapi dengan cara bikotbit ulama, mefatfatkan para ulama. Sehingga banyak orang yang ditanya, kiai-kiai ditanya tentang agama tidak bisa yang jelas. Mungkin sekarang yang pinter kitab-kitab gundul gitu semakin. Saya masih ingat saya sendiri waktu belajar di pondok kitab gundul waras-rasane jolek sing enak tok ini. Jadi hilang. Nggo titik hilang. Ya, maka generasi penerus nantinya ini akan dibimbing orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Hati-hati dengan anak kita. Sekarang saya melihat cucu kita yang sudah usia cuma 2 tahun itu sudah rame masalah HP, diwuri Fatihah Jawangel. Sedangkan saya katakan bahwasanya pendidikan sekarang lebih banyak ditekankan pada apa? Intelektual. Tapi mana pendidikan yang mengarah kepada akhlakul karimah semakin tipis. Ini kata Rasulullah diteruskan lagi dengan apa? Wa yataqarrabah zamanun. Zaman semakin cepat, waktu semakin cepat. Kapan Jumat sudah Jumat lagi, kapan Ahad sudah Ahad lagi. Terus muncul yang ketiga, wayaksar zalazil, goncang jiwanya orang. Gak peduli sing kaya, sing miskin, sing ngayu, sing ganda, bingung ini. Karena tidak ada siraman rohani dari para ulama. Muncul nanti yang terakhir banyak fitnah. Itu di akhir zaman ini. Kemana kita akan dempel ulama kalau ulamanya nggak ada? Saya pernah mendengar dari telinga saya sendiri, Bapak. Ada seorang kiai yang terkenal di Nganjuk ini. Mereka diminta untuk memberikan ceramah di suatu tempat, tapi tempatnya ini dekat sawah. Musim penghujan, kata santri-santri yang dekat yang mau minta supaya Pak Yai ceramah itu diomong, Pak Yai mobilnya ditaruh di sini aja, dijogo sama santri, Pak Yai nanti sama jamaah naikkan sepeda motor supaya mobilnya Pak Yai tidak rusak. Dan apa kata beliau? Sangune gak sepiro mobilku rusak. Bagaimana kalau demikian? Syiar-syiar agama semakin tipis. Dengan mata kepala saya sendiri melihat habis memberikan ceramah dengan saya Pak Kiai yang terkenal dari luar kota Nganjuk. Kata salah satu orang di sini, Pak Yai panjenengan wau ditenggoh teng pondok mriku.
Apa kata Pak Kiai ini? Waran aku gak teko kene gak petuk ngono ya. Pak Kiai murui bejo itu. Masya Allah. Kalau sudah perintah demikian tadi itu bagaimana? Alaikum bimujalasatin ulama dikongkon lungguh jejer ulama wa istimaan kalamil huqa dikongkon dempet maneh ambek wong hukum yang ahli tasawuf semakin tipis. Pernah ada kegiatan penceramah di Surabaya itu ulama ada seorang kiai ulama mengatakan sakmene kiai golongane kiai ahli ndolek sing ahli tasawuf telu aja sulit katanya. Ya soal ini wow, butuh mobil bagus. Kadang-kadang kalau memangnya tidak ada WE ya gak gelem. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak heran kalau anak-anak yang ngaji di sini setelah SD lihat menginjak tingkat SMP hilang itu. Hilang. Anak-anak yang kemarin jamaah di sini tingkat SMP SD wah rame. Ingat SMP hilang itu orang. Saya tawari ngaji di rumah Pak Haji tiap malam paling enggak Jumat malam Setu ya saya tawari begitu, nggak ada orang tuanya kelihatan nggak ada ini, nggak ada semangat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah perlu menanamkan jiwa kepada diri anak itu untuk kehati-hatian. Dimulai dari apa? Pembinaan akhlak yang dimulai dengan apa? Mengisi jiwanya, tidak jiwanya termasuk mengisi yang dimakan. Ini perlu diawasi betul-betul tentang haram-haramnya. Sahabat Nabi yang namanya Abu Dujana itu setiap habis sholat subuh mereka itu tidak ikut doa bersama Rasulullah SAW pulang. Itu menjadi perhatian Rasulullah. Mengapa ini tidak orang ini yang benar kok gak melok ndonga sama imam? Abu Dujana ditanya, ada apa? Ada kepentingan apa kamu di rumah? Kata Rasulullah, ada ya Rasulullah, saya itu punya tetangga non-Islam. Tetangga non-Islam ini punya pohon kurma. Pohon kurma yang mana pangi pohon kurma ini masuk ke pelatarani, ke tanahnya Abu Dujana. Setiap ada angin kalau pagi itu malam buah kurma ini banyak yang jatuh di tempatnya Abu Dujana. Itu ya Rasulullah. Dan saya cepat-cepat saya pulang supaya saya bersihkan itu. Saya kumpulkan, saya serahkan kepada orang yang non-Islam tadi. Karena saya khawatir kalau itu ada satu saja yang dimakan dari keluarga saya, karena makanan kurma ini saya anggap kalau dimakan haram karena kita tidak ikut punya. Saya harus duluan untuk datang karena pernah terjadi buah kurma itu jatuh di situ sama anak saya itu diambil dimakan. Kemudian kurma yang ada di dalam mulutnya anak saya itu dilogok. Saya ambil. Anak saya menjerit nangis, mungkin cara saya mengambil terlalu keras.
Saya tidak mau anak saya kena makanan-makanan yang haram sehingga akan merusak perbuatan, yaitu akhlaknya. Seperti itu ya Rasulullah. Rasulullah berkaca-kaca, meripatnya berkaca-kaca, Amin menangis melihat perilaku sahabatnya yang begitu hebat itu. Akhirnya pohon kurma itu dibeli, diserahkan kepada Abu Dujana. Itu suatu gambaran contoh yang kita ini kadang-kadang mungkin pada dulu itu tidak lepas ya, dari hal-hal yang demikian itu. Kalau dapat seperti itu senyum. Maka tidak heran Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah dikasih roti sama salah satu di acaranya sahabat, dimakan itu. Setelah dimakan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku eling, iki kok tuku roti, iki kok tuku duit teko ndi? Dijawab kali sahabat sing maringi daran wow. Niki dulu saya sebelum Islam masih masuk dalam jahiliyah, saya masih bodoh, saya sebagai tabib dukun yang dulu pada saat saya dukuni orang yang sakit, orang yang berobat ke saya tidak punya duit, utang asalnya. Nah sekarang orangnya sedang punya duit, nah saya dikasih, saya buat untuk ini. Dulu waktu dukun mereka itu biasa disebut bukan Allah, tapi disebut Lata wal Uzza. Dilagak itu, diuntah-untah nih di mulutnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu dilogok, dikeluarkan sampai keluar muntah-muntah. Kalau khawatir karena uang yang dipakai beli roti itu adalah uang masih haram karena hasil dulu ngobati dengan menyebut Lata wal Uzza. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, At-Tabrani dari Abu Hanifah juga menyebut jalisul kubaro'ah, duduklah kalian bersama dengan para pemimpin yang di sini. Wasailu ulama wa khalisutul hukama, yaitu ulama atau juga termasuk bergaul dengan para hukama. Kenapa? Kalau kumpul ulama, insya Allah omongan yang dibicarakan tentunya akan bicara dengan yang baik. Maka dipersilakan kita ini kumpul-kumpul dengan yang baik. Ibaratnya kumpul wong bakul lareng, biasanya kecipratan arenge ireng. Nek kumpul wong dodol minyak wangi, minimal akan kecipratan minyak wangi nih. Nah ini kumpul ulama, paling tidak ada sesuatu yang disampaikan yang mungkin ada manfaatnya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan hukama itu adalah ahli tasawuf yang bijaksana ucapan dan perbuatannya, selalu memberikan contoh kepada kita. Apalagi kita sudah yang tua ini, sedangkan sekarang ini bukan aurah-aurah ucapan yang mengandung suatu tasawuf yang bagus, tapi banyak diantaranya kiai-kiai yang memberikan contoh pengakuan, mencari pengakuan, di balik pengakuan ini mencari amplopan yaitu bayaran ya. Maka tidak heran kalau mereka bukan orang ahli tasawuf, tidak akan lama mereka juga akan luntur dalam bahasa itu. Kita sering melihat orang-orang yang kiai-kiai yang laris-laris, yang bayarannya larang-larang, mungkin juga
ada batasan, berbeda dengan boleh nampak kiai-kiai yang ada di pondok-pondok. Kalau dulu wah ngaudzubillah, ya enggak ngaudzubillah. Jadi gak jelas, tapi barokah karena kejujuran, karena ucapan, karena perbuatannya ini mengandung ilmu tasawuf ada, yaitu dan ngaudzubillah biasanya mandi nek nyuwuk bismillah ngaudzubillah minasyaitonirrajim. Akhir semuanya mandi, saya semuanya fasik, audzubillah enak dan gak tambah mandi tambah Rabbana ngatina fid dunya hasanah. Ada katanya kemarin saya ada manten yang ngucup nih itu Rabbana ngatina, mbah ngatina wis gak ono mbah pun muslim. Tapi karena orangnya mempunyai hukumah dalam arti tadi betul-betul mereka itu bisa diandalkan apa? Contoh-contoh perilaku, mulai dari perilaku mungkin barangkali yang dikonsumsi sangat hati-hati, mana halal malah haram, semua akan sudah selektif sekali sehingga rai mandi ya ketulutungane. Insyaallah mudah-mudahan demikian ada guna dan manfaat. Kita semua yang hadir anak cucu kita terhindar dari hal-hal yang haram yang merusak dari perilaku kita ke depan. Mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang soleh solihah, betul-betul bisa mendoakan kedua orang tua, membuatkan juga mbah-mbahnya didoakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Wallahumma bitamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.